Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada kita. Pagi ini kita boleh bangun dan kita boleh sama-sama mendengarkan renungan pagi yang bertajuk Karunia Tuhan tidak boleh dijual beli. Mengapa dan bagaimana? Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 20 mengatakan, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Bacaan hari saudara kita ambil di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sehingga 25. Ini merupakan kisah cerita mengenai Filipus yang berada di Samaria. Dia di sana memberitakan kabar baik tentang juru selamat. Pada masa yang sama, dia juga melakukan mukjizat penyembuhan. Apa kisah seterusnya? Mari kita mulai dengan sebuah ilustrasi. Seorang anak kecil, Emi, tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan menutup mulut Linda adiknya sambil memberikan isyarat untuk diam. Emi mengambil sebatang coklat dari dalam bagnya. Dia menyodorkan coklat kegemaran Linda itu dengan satu syarat, supaya tidak memberitahu ibu kalau Emi tidak belajar, melainkan menonton video. Meskipun belum mengenal istilah korupsi atau suap, ternyata anak-anak pun boleh melakukannya tanpa diajari. Ya, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, manusia, termasuklah anak-anak, memang memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan korupsi atau suap termasuk bentuk dosa yang sudah ada sekian lama. Alkitab juga menuliskannya antara lain di dalam bacaan kita hari ini. Mari kita kembali kepada bacaan kita. Pada saat Simon, si tukang sihir dari Samaria, mengaku bertobat dan menerima baptisan, dia begitu takjub melihat para rasul menjadi perantara mengalirnya kuasa Roh Kudus dalam diri orang Samaria yang bertobat. Seperti pelaku suap zaman ini, Simon menawarkan sejumlah uang untuk membeli karunia Tuhan. Sangkanya segala sesuatu dapat dibeli dengan uang. Beruntung karena Simon mahu mendengar nasihat Petrus untuk bertobat dari pikirannya yang jahat yang membinasakannya. Apa aplikasi renungan ini untuk kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita bersikap takut akan Tuhan, atau kita bersikap seperti Simon, mencoba memberi suap Tuhan melalui persembahan dan pelayanan kita? Akankah kita mengejar harta dan kesenangan dunia dengan mengabaikan harta surgawi yang tidak ternilai harganya? Mari kita pusatkan hidup kita hanya pada Tuhan. Jadi pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita supaya tidak coba-coba membeli karunia Tuhan dengan uang, dengan pelayanan. Kita hanya dapat menerimanya dengan kerendahan hati. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan, karena Dia akan selalu memberikan kemampuan kepada kita dan memberikan kita kerendahan di dalam melayani Tuhan. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif di dalam melayani dan melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.